Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ummu Abida Batubara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teorema 4.3.2 yang ada pada buku Introduction to Real Analysis karangan Robert G. Bartle, edisi keempat. Baik, langsung saja. Nah, teorema 4.3.2 ini itu mengenai limit sepihak. Dikatakan, misalkan A subhimpunan bilangan real dan F konvergen ke bilangan real dan C elemen bilangan real suatu titik klaster dari A iris C tak hingga, maka pernyataan berikut ekuivalen dengan yang pertama, limit F untuk X mendekati C positif sama dengan L elemen bilangan real. Nah, yang kedua, untuk sebarang barisan Xn yang konvergen ke C sedemikian sehingga Xn elemen bilangan A dan Xn lebih besar dari C untuk semua N elemen bilangan N barisan Fxn konvergen ke L elemen bilangan real. Nah, yang perlu digarisbawahi dari teorema ini yaitu yang ekivalen ya, pernyataan ekivalen. Nah, ekivalen di sini artinya itu setara, berarti pernyataan pertama itu setara dengan pernyataan kedua. Begitu juga sebaliknya, kita akan membuktikan bahwa pernyataan kedua itu juga setara dengan pernyataan pertama. Nah, baik. Oke, langsung saja. Di pembuktian yang pertama, ini kita akan membuktikan bahwa pernyataan yang pertama tadi itu ekivalen terhadap pernyataan kedua. Nah, di sini karena limit F untuk X mendekati C positif sama dengan L. Ini merupakan pernyataan yang pertama ya di dalam teorema. Nah, berdasarkan definisi 4.3.1, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari 0 untuk setiap xn elemen kanannya A dan elemen kirinya 0, x lebih besar dari C. Ambil sembarang xn elemen bilangan A, xn lebih besar dari C untuk setiap n elemen bilangan n yang mengakibatkan fxn konvergen ke L. Dengan demikian, untuk setiap xn konvergen ke C, xn elemen bilangan A, maka xn lebih besar dari C untuk setiap n elemen bilangan n, sehingga fxn konvergen ke L. Maka ini terbukti bahwa pernyataan pertama tadi ekivalen terhadap pernyataan kedua, karena di sini Fxn konvergen ke L ini merupakan pernyataan kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan bahwa pernyataan kedua itu ekivalen terhadap pernyataan pertama. Di sini kita ambil sembarang unsur epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan definisi 4.1.4 yaitu mengenai definisi limit, diperoleh nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Nah, karena Fxn konvergen ke L ini merupakan pernyataan kedua ya, maka nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Dengan demikian untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari 0 untuk setiap X elemen kanannya A dan elemen kirinya 0, maka X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, berdasarkan definisi 4.3.1, maka diperoleh limit Fx untuk setiap X mendekati C positif sama dengan L. Jadi berdasarkan definisi 4.3.1 ini, limit F untuk setiap X mendekati C positif sama dengan L ini merupakan limit kanan ya. Nah, terbukti bahwa
pernyataan kedua itu ekuivalen terhadap pernyataan pertama. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai teorema 4.3.2 itu mengenai limit sepihak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.